Halo, halo, hai. Hai, halo. Welcome to Ngota Ngobrol bareng Anggita. Halo teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya? Kita balik lagi nih bareng Ngota. Anyways, kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget. Penasaran nggak? Penasaran kan ya? Anyways, sebelum kita mulai ngobrol nih, kayaknya izinin aku buat perkenalan diri dulu kali ya. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang, jangan ditinggalin dong. Upsi. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Anggita Nadia Hairunisa dari Prodi Gizi Angkatan 2021 dari Universitas Negeri Semarang. Teman-teman boleh panggil aku Gita, Anggit, Anggi, Anggita, or anything you want to call me. Panggil sayang juga gak apa-apa. Ups, bercanda. Teman-teman pasti udah gak asing kan sama namanya GORENGAN. Dibaca apa hayo? Ya betul banget, siapa itu yang jawab? Yaitu gorengan. Pasti udah pada gak asing kan ya? Kayaknya malahan udah jadi bestie nih sama gorengan nih. Bakwan, tempe goreng, tempe mendoan, tahu isi, cireng, pisang goreng, french fries, terus apa lagi? Kentucky, timus, limpung, nugget. Enak banget tuh. Dan lain sebagainya. Kayaknya teman-teman juga pasti gak bisa banget kan buat nolak si gorengan ini. Karena secara gorengan itu kan rasanya garing, gurih, nikmat banget, kriuk-kriuk. Aduh, nikmat banget kan ya. Apalagi dia itu harganya kan murah. Paling satu potong itu 2.000 kan ya. Selain itu dia itu gampang banget buat kita temuin. Bahkan di pinggiran jalan juga banyak yang jual. Teman-temanku semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ternyata di balik semua rasa nikmat dari si gorengan ini ada banyak banget bahaya yang mengancam tubuh bagi anak-anak loh. Sebenarnya gak cuma anak-anak tapi kita juga. Nah, hal inilah yang bakalan kita bahas di Ngota kali ini, yaitu akibat dari konsumsi gorengan berlebih pada anak-anak. Jadi, gorengan itu adalah sebuah makanan yang mana bahan makanannya itu digoreng oleh minyak panas, teman-teman. Nah, ternyata ketika bahan makanan itu digoreng, dia itu akan ngasilin suatu zat, teman-teman. Namanya itu adalah asam lemak trans. Apalagi nih ya, kalau misalnya teman-teman ngegorengnya pakai tepung, asam lemak transnya itu kadarnya makin tinggi, teman-teman. Untuk menghasilkan sebuah gorengan yang garing, gurih, crispy, krenyes gitu, bahan makanan ini melalui sebuah metode penggorengan, teman-teman, yang namanya metode penggorengan deep frying, yaitu sebuah metode penggorengan di mana bahan makanan itu bakalan direndam di dalam minyak panas, teman-teman. Jadi minyaknya itu ada banyak gitu. Nah, minyaknya dipanasin hingga suhu yang diinginkan sekitar 160 hingga 250 derajat. Barulah si bahan makanannya ini dicemplungin, teman-teman, hingga nantinya dia matang. Dan jadilah gorengan yang crispy, krenyes, gurih, dan kriuk itu. Ternyata proses penggorengan dengan menggunakan suhu tinggi ini, teman-teman, dia itu bisa ngerusak ikatan rangkap dari asam lemak tak jenuh yang nantinya hanya menyisakan asam lemak jenuh saja. Dan itu nanti bakalan nyebabin
tingkat kolesterol yang ada di minyak dan di makanan itu nanti bakalan semakin tinggi teman-teman. Nggak cuma itu teman-teman, ternyata masih ada hal lain lagi yang dirusak oleh minyak yang memiliki suhu tinggi ini. Nah, minyak yang memiliki suhu tinggi ini ternyata juga merusak, bahkan menghancurkan vitamin-vitamin yang larut akan lemak teman-teman, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang memiliki banyak banget manfaat untuk membantu tumbuh kembang anak-anak teman-teman. Yang mana ketika vitamin-vitamin itu rusak dan hancur, nutrisi dari makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak ini nanti bakalan berkurang, yang berakibat pertumbuhan dari anak-anak ini nanti bakalan kurang maksimal. Oh ya teman-teman, ternyata nih ya, asam lemak trans yang ada di gorengan itu dia bisa ningkatin kadar KLDL atau kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh kita hingga 2 kali lipat teman-teman. Jadinya kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh kita itu makin tinggi teman-teman. Nah, ketika kolesterol jahat ini naik dan menyebabkan kolesterol tubuh kita itu tinggi, dia bakalan nyebabin banyak banget masalah kesehatan teman-teman. Salah satunya adalah masalah kesehatan jantung di kemudian hari. Yang mana hal itu disebabkan karena adanya penumpukan plak yang ada di dalam pembuluh darah teman-teman, yang menyebabkan aliran darah ke jantung itu bakalan tersendat teman-teman. Gak cuman penyakit jantung nih teman-teman yang bakalan menghantui masa depan anak-anak yang suka konsumsi gorengan secara berlebih, tapi ada juga penyakit stroke, yang mana dia itu disebabkan karena ada tingginya kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh anak-anak itu teman-teman. Ternyata ya teman-teman, gorengan itu gak cuman mengandung asam lemak trans yang tinggi aja nih teman-teman, tapi ternyata gorengan ini juga mengandung kadar kalori yang juga tinggi nih teman-teman, yaitu untuk satu potong nih, cuma satu doang, satu potong tempe goreng itu dia itu mengandung kalori sekitar 100 hingga 200 kalori nih teman-teman, yang setara dengan ketika kita mengkonsumsi 2 lembar roti gandum. Tapi walaupun kalorinya sama nih ya, tapi nutrisinya itu beda. Punya gorengan itu jauh lebih dikit. Karena apa? Karena tadi dia itu melalui proses penggorengan dengan suhu yang tinggi tadi teman-teman, sehingga nutrisinya banyak yang hilang. Nah, kan gorengan itu punya kalori yang tinggi ya teman-teman, 100 hingga 200 kalori buat satu potong doang, dan pasti anak-anak itu nggak cukup teman-teman cuma satu potong. Nah, apa sih akibatnya ketika anak-anak itu mengonsumsi gorengan itu secara terus menerus dan dengan jumlah yang banyak? Apa dong? Yap, betul banget, yaitu obesitas teman-teman, yang mana terjadi akibat menumpuknya asam lemak trans di dalam tubuh anak-anak, sehingga timbangannya itu bakalan geser teman-teman, dari kiri awalnya segini belok ke kanan jadi nambah timbangannya teman-teman. Nah, ketika seorang anak mengalami obesitas itu nanti pertumbuhannya bakalan terganggu teman-teman. Selain itu, pada beberapa kasus anak-anak yang mengalami obesitas ini akan mengalami suatu gejala yang namanya gejala pradiabetes. Hal ini diakibatkan karena tubuhnya itu tidak lagi mampu untuk mencerna glukosa secara baik nih teman-teman. Dan ketika anak ini dewasa, pradiabetes ini akan berubah menjadi gejala diabetes mellitus teman-teman. Selain mengalami gejala pradiabetes, anak-anak yang mengalami obesitas ini juga bisa mengalami pubertas dini loh ternyata. Contohnya nih, anak-anak perempuan itu mengalami menstruasi itu pada usia yang masih dini.
Nah, hal ini ternyata disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon yang ada di dalam tubuhnya, teman-teman. Selain itu, pada beberapa kasus, anak-anak yang mengalami obesitas ini akan mengalami suatu kondisi yang namanya kondisi SCFE atau Sleep Capital Femoral Epiphysis, yang mana itu adalah suatu kondisi di mana tulang paha itu berada di belakang, dia itu mundur sehingga dia itu berada di belakang area pertumbuhan tulang, teman-teman. Hal ini disebabkan karena tulang ini tidak mampu lagi untuk menahan berat badan si anak ini, teman-teman. Ternyata nih ya teman-teman, asam lemak trans yang ada di gorengan itu nggak cuma mempengaruhi kesehatan tubuh anak-anak aja, teman-teman, tapi juga kesehatan psikis dan juga kondisi dari memori anak-anak. Nah ya teman-teman, pada beberapa anak yang mengonsumsi gorengan secara berlebih dan terus-menerus, itu biasanya dia itu lebih suka tantrum, teman-teman. Hal ini kenapa? Hal ini dikarenakan asam lemak trans yang ada di gorengan ini bakalan mempengaruhi kondisi hati dan juga kesehatan mental dari si anak ini. Kemudian nih ya teman-teman, ada suatu penelitian di Australia yang menyatakan bahwa ketika seseorang anak itu mengonsumsi makanan yang tinggi akan asam lemak trans ini, itu dia bakalan kesulitan untuk mengingat suatu memori. Nah, hal ini itu menunjukkan terjadinya penurunan dari memori spasial si anak ini. Kayaknya udah cukup panjang ya kita ngobrolin si gorengan ini. Anyways, makasih banget ya buat teman-teman yang udah mau dengerin Ngota episode kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. See you on the next episode of Ngota, ngobrol bareng Anggita. See you everyone.